Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah Masjid Taubah, semoga kita selalu mendapatkan rahmat, taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar kan istilah keterasingan ahli sunnah wal jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Ya, keterasingan itu ada. Akan tapi bukan berarti Islam itu asing, maknanya adalah Islam itu tidak ada. Islam pasti Allah akan jaga sampai hari kiamat. Akan tapi maknanya adalah ahli sunnah fi ahli Islam ka ahli Islam fi ahli al-adyan. Ahli sunnah di tengah-tengah masyarakat Islam itu sedikitnya sebagaimana sedikitnya kaum muslimin di tengah kaum kufar. Dalam sebuah hadis digambarkan bahwasanya ahli iman di ahli kufar itu seperti kasya'ratin bayda fi thawrin aswad, atau kasya'ratin sauda fi thawrin abyad. Sebagaimana bulu putih, ya, satu helai bulu putih di antara kerumunan bulu yang hitam, ya, di kerbau yang berwarna hitam, atau sebaliknya. Ini menunjukkan sedikitnya ahli Islam di ahli kufar. Begitu juga ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga ahli sunnah. Ahli sunnah di tengah-tengah masyarakat muslim itu juga jumlahnya sangat sedikit, ya. Sehingga kalau kita katakan sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ya, "Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Keterasingan di awal Islam itu karena mereka masih sangat minoritas. Tapi kalau sekarang ada seorang muslimin, ada sekelompok muslimin, orang Islam yang dimusuhi oleh orang Islam juga karena mereka melakukan amal-amal Islam, maka keterasingan ini akan terasa menjadi seperti dua kali lipat, ya. Sebagaimana dia itu asing dan tapi asing di rumah sendiri. Makanya benar yang dikatakan bahwasanya kayu itu ketika dipukul oleh sebuah kapak itu sakitnya dua kali lipat, ya. Karena apa? Karena kayu tersebut dipotong oleh kapak, yang mana kapak tersebut pegangannya ada kayunya, pegangannya itu dilapisi oleh kayu memukul kayu memecahkan kayu, ya. Sakitnya kayu itu tidak hanya dirasakan karena dia dipecahkan oleh kapak, tapi karena kawan sendiri pula yang ikut membantu untuk memecahkan kayu tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya permusuhan atau keterasingan ini, keterasingan atau permusuhan di antara kaum muslimin ini dikatakan oleh seperti harta, jabatan,
itu sudah parah ya, itu sudah sangat parah banget, karena seakan-akan mereka melupakan Islam untuk segala-galanya dalam rangka itu. Akan tetapi yang lebih jelek, yang lebih parah lagi, seorang itu memusuhi kaum muslimin karena mereka mengamalkan sunnah, karena mengamalkan Islam, karena mengaktualisasikan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kaum muslimin yang berusaha untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempunyai kewajiban untuk mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping karena sunnah ini adalah asli, dan juga karena apa? Karena Islam itu agama, Islam itu Islam, sunnah itu Islam. Sunnah itu sendiri merupakan Islam. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, salah seorang murid Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, pernah mengatakan, i'lam anna sunnata hiya Islam wal Islam huwa sunnah. Ketahuilah bahwasannya sunnah adalah Islam itu sendiri, dan Islam adalah sunnah. Karena sunnah sebagaimana yang telah kita terangkan, ya, sunnah berarti adalah Islam itu sendiri, itu ajaran yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita memperjuangkan sunnah karena sunnah adalah Islam. Kenapa kita mesti memperjuangkan sunnah? Kenapa mesti kita memperjuangkan Islam? Apakah karena Islam butuh kita? Apakah karena sunnah itu butuh kita? Tidak, sebaliknya ya. Sebaliknya kita harus memastikan ya, kita berada di atas golongan sunnah, kita berada di atas golongan orang-orang muslim. Makanya kita memperjuangkan untuk mengaktualisasikan Islam di muka bumi ini, karena kita berusaha memastikan kita bagian dari mereka, bukan karena Islam butuh kita. Tidak, kita butuh untuk kita berada di dalam Islam itu sendiri. Kita butuh kita berada di atas sunnah itu sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nas zamanun al-mutamassiku bis-sunnah atau al-mutamassiku bi-dinihi kal-qabidi 'ala jamr." Akan datang suatu zaman nanti, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah masa yang mana seseorang yang berusaha untuk berpegang teguh pada agamanya itu sangat susah, sangat berat, terasa seperti menggenggam bara api di tangannya. Ya. Dan ini juga menunjukkan akan keterasingan sunnah, keterasingan Islam itu sendiri. Bahkan seorang yang berusaha untuk menegakkan agama, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin sendiri terasa asing, terasa sangat berat. Kita sering melihat kaum muslimin tahu sholat itu wajib. Sholat itu sebuah fondasi agama, tiang agama yang tanpa sholat agama akan runtuh. Ya pasti itu akan, tapi kenyataan dan realitanya masih banyak yang tidak memperhatikan sholat, masih banyak yang menyepelekan sholat, sehingga ketika seorang muslim menegakkan sholat, ketika seorang muslim berusaha untuk terus senantiasa mendawamkan sholat lima waktu di masjid, ini terasa asing di sebuah masyarakat tertentu. Padahal itu sholat, ya. Padahal itu merupakan inti dan fondasi dari agama. Padahal itu merupakan tiang dari agama. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya seseorang yang tidak, atau sebuah kelompok jamaah sholat yang tidak meluruskan shafnya, maka Allah akan la yukhalifanna Allah baina wujuhihim. Allah akan menjadikan mereka tercerai-berai. Allah akan menjadikan mereka banyak berselisih pendapat. Ini yang sholat, yang sholat. Kalau banyak dari kaum muslimin yang tidak sholat, maka bagaimana? Maka itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah alasan kenapa kita harus memperjuangkan sunnah. Kenapa kita harus
mengagungkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalil-dalil yang menunjukkan tentang kewajiban mengagungkan sunnah, kewajiban memperjuangkan sunnah sangat banyak sekali. Ya. Disebutkan oleh penulis kitab Makanatus Sunnah Nabawiyah. Di antara dalil-dalil yang banyak itu yang menunjukkan akan kewajiban kita melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Sungguh demi Rabbmu, demi Allah, mereka tidak bisa beriman, mereka tidak dikatakan beriman hatta yuhaqqimuka fima shajara bainakum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad benar-benar menjadi hakim di antara mereka, benar-benar menjadi penengah di antara mereka atas hal-hal yang mereka perselisihkan, benar-benar menjadikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim, sebagai pedoman terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Tidak sampai situ. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, dan kemudian mereka benar-benar legowo, benar-benar menerima, tidak ragu lagi untuk menjadikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pedoman mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar tunduk, patuh dan taat terhadap apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang lain, Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Tidak layak, tidak pantas bagi kaum mukminin ketika mereka diseru pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, mereka diseru untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali mereka mau tidak mau harus mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kami mendengar, kami membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan kami taat, tunduk patuh terhadap petua-petua dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah, golongan mereka lah yang adalah golongan yang benar-benar akan beruntung, akan sukses dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin atau mukminah jika Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Mereka masih ragu. Mereka masih mengatakan, boleh nggak kita meninggalkan, boleh nggak kita mengambil yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan sungguh barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, dia telah melakukan sebuah kesesatan yang sangat nyata. Jadi seorang mukmin dan mukminah jika telah datang keputusan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah tidak ada pilihan di hadapannya kecuali mendengar dan taat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Da'uni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwasannya yang menjadikan banyak dari kaum terdahulu mereka binasa, yang menjadikan binasanya kaum terdahulu itu karena apa? Karena mereka banyak tanya, karena mereka banyak menyelisihi para nabi-nabi mereka. Fa idza nahaytukum an syai'in fajtanibuh, jika aku memerintahkan untuk meninggalkan sesuatu maka tinggalkan, jangan
banyak tanya, walaupun kita tidak tahu hikmahnya apa, ya kenapa dan sebagainya. Yang pertama kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Jika telah jelas ya, bagi kita, apabila telah jelas bagi kita itu perintah Allah atau perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita mengatakan sami'na wa ata'na. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku merintahkan pada kalian tentang suatu hal, maka segera lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit maupun segala apa yang di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apapun yang engkau tampakkan maupun apapun yang belum engkau tampakkan, yang masih tersembunyi dalam hati, semua itu ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka mendengar ayat ini, mereka sangat-sangat keberatan. Sampai mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq. Kita telah diberikan beban untuk mengamalkan amalan-amalan yang telah kita mampu, yaitu sholat, jihad, puasa, sedekah, itu semua kita mampu. Akan tapi ketika kita mendengar ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan, baik yang nampak maupun tidak nampak, semuanya, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, walaupun yang kita lupa maupun yang tidak kita lupa, maka kita tidak mampu, wahai Rasulullah. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aturiduna an taqulu kama qala ahli kitabaini min qablikum sami'na wa asayna. Apakah kalian akan mengatakan sebuah perkataan sebagaimana yang dikatakan oleh ahli kitabaini, sebagaimana yang dikatakan oleh umat sebelum kalian, umat Yahudi maupun umat Nasara? Mereka mengatakan sami'na, ya tapi kami mendengar, wa asayna, kan tapi kami tidak mau mentaati. Bal qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Akan tapi katakanlah sami'na wa ata'na, ya kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mohon ampun padamu ya Allah, dan kepadamu lah kami akan kembali. Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung luluh dan mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka ketika para sahabat sudah mengatakan itu, dan mereka sudah legowo, rela, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang setelahnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ini menggambarkan bagaimana keadaan para sahabat ketika itu. Mereka beriman, Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriman, dan kaum mukminin beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka ketika mereka telah melakukan itu, mereka telah legowo, telah menerima, telah mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maka Allah Subhanahu wa taala menasakh ayat tersebut. Maksudnya yang tadi yang Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang kecuali apa yang dia mampu. Maka dia akan mendapatkan apa yang telah dia telah kerjakan, dan juga dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia telah
kerjakan. Dan katakanlah wahai orang-orang mukmin, la tu'akhidna rabbana, rabbana la tu'akhidna, wahai Rabb kami janganlah menghukum kami inasina wa akhtana, jika kami lupa atau kami terjerumus dalam suatu kesalahan tanpa sengaja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, na'am, ya. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, na'am, ya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Maka Allah mengatakan, ya, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rukhsah, keringanan pada kita semua. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum kelompok ini karena kesalahan yang mereka lakukan, karena tidak sengaja, karena lupa, karena terpaksa, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita maaf, berikan kita pengampunan jika kita meminta hal tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengagungkan sunnah? Bagaimana kita memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ketika kita mengatakan memperjuangkan, ketika kita mengatakan kita ingin mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebagaimana dikatakan dan firmankan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Kita wajib untuk al-inqiyad wal istislam wal qabul laha. Kita wajib untuk langsung patuh, taat, menyerahkan diri dan menerima terhadap apa-apa yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu, ya, akan terjadi dengan beberapa hal. Di antaranya itu dengan apa? Dengan kita tidak membentur-benturkan. Kita tidak boleh membentur-benturkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang datang dari otak-otak kita. Tidak boleh, walaupun kita merasa itu tidak rasional, tidak masuk akal. Maka ittahim akal, ittahim akhlak, tujuan pemahaman kita. Mungkin kita yang belum sepenuhnya paham akan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan berarti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak rasional, tidak masuk akal, tidak. Akan tapi tujuan pemahaman kita. Kita mungkin belum paham 100% apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kita mengatakan bahwasanya ini tidak sesuai dengan akal, ini tidak rasional. Ini berarti tidak sesuai dengan apa yang ingin kita perjuangkan. Kita ingin memperjuangkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di atas pemahaman kita, di atas rasional kita. Karena tidak semua hal yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, harus langsung kita pahami 100%. Maksudnya kita pahami hikmahnya, kenapa kita harus melakukan ini, ya, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, bukan itu, ya. Kenapa salat subuh 2 rakaat bukan 4 rakaat, bukan 1 rakaat, ya, padahal kita lagi ngantuk, ya. Atau padahal kita lagi seger, kenapa 2 rakaat, kenapa dia 4 rakaat dan sebagainya, ya. Tidak semua kita harus bertanya-tanyakan seperti itu, ya. Tidak semua harus kita bentur-benturkan dengan akal kita. Kelompok ini, ya, yang dinamakan kelompok aklani, ya, atau ahli kalam, ini sudah lama, ya. Sejak zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada mereka. Ya, mereka adalah ada sunnah, mereka adalah musuh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang mulia Al Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, iyyakum wa ashabar ra'i, hati-hatilah kalian
dengan para aklaniun ini. Mereka yang membangga-banggakan rasional mereka, otak mereka. Fa innahum a'da'us sunnah. Mereka sebenarnya adalah musuh sunnah. A'yadhumul ahadith an yahfaduha. Mereka susah, ya. Mereka merasa kesusahan untuk menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa kesusahan. Wa qalu birra'i, maka mereka mengatakan dengan pikiran mereka, dengan pendapat mereka. Mereka membantah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendapat mereka. Wa adallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan manusia. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kita hati-hati, ya. Walaupun kita mempunyai hirah, punya semangat, ya. Mempunyai semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk melakukan sebuah revolusi, inovasi dan sebagainya, ya. Bagi pemuda yang gampang terbolak-balik, ya. Maka hati-hati, ya. Hati-hati terhadap pikiran-pikiran semacam ini yang menganggap bahwasannya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak relevan, sudah tidak masuk di akal kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sangat berbahaya. Bahkan sekarang ini sudah menyentuh tawabid dan qawaid. Mereka mempertanyakan tentang hal-hal yang mestinya kita tidak pertanyakan, ya. Mereka mempertanyakan tentang surga, tentang neraka, tidak masuk akal, ya. Kata mereka, ya, azab kubur ini sesuatu yang mestinya kita tidak pertanyakan. Ini sesuatu yang ghaibi, yang tidak mungkin masuk, tidak mungkin sampai kita otak-otak kita untuk mengetahui hakikat sebenarnya, kecuali yang kita dengar, kecuali yang kita baca dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mungkin bisa dan tahu bagaimana azab kubur, bagaimana yang terjadi di surga, bagaimana yang ada di neraka. Kita tidak mungkin tahu kecuali apa-apa yang sudah disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran maupun melalui Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang wajib kita lakukan adalah apa? Al-qiyad taslim wal qabul. Kita wajib taat, patuh, menerima dan na'am at-tasdiq, kita membenarkan. Tidak mungkin salah kalau hadisnya sudah benar, hadisnya sudah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi itu ada dalam Al-Quran, maka tidak mungkin salah dan tidak mungkin tidak terjadi. Pasti akan terjadi dan pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak heran, ya, hal-hal seperti ini sudah menyentuh bahkan sampai rukun Islam, ya, bahkan sampai kewajiban haji pun sudah mulai dipertanyakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, kita juga tidak boleh membenturkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perasaan, ya. Kenapa kok tidak boleh, ya, padahal dia ini berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha untuk menjernihkan akal pikirannya, otaknya ketika bersemedi misalnya, ketika melakukan semedi misalnya, dia kan untuk berusaha untuk khusyuk, ya, berusaha untuk benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, ya. Ketika melakukan ini dan itu, kenapa nggak boleh? Padahal ini dan itu, padahal dia itu ingin memperjuangkan agama ini dan sebagainya. Ini mengedepankan apa? Perasaan. Kalau sudah jelas dalilnya, kalau sudah jelas Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ini atau melarang itu, jadi juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, maka mau bagaimana lagi, ya? Mau bagaimana lagi? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga, ya, yang berusaha untuk membenturkan agama, ya, membenturkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan politik, dengan masalah-masalah politik, ya. Bahkan ada di antara mereka yang menyeret-nyeret Al-Quran dan As-Sunnah untuk kepentingan politiknya, berusaha untuk menafsirkan Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kepentingan politiknya, ya. Ini
Ini juga tidak benar. Ini juga tidak benar. Bahkan ada yang mengatakan apa, kalau misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dia pasti akan bergabung pada organisasi ini, organisasi itu, partai ini, partai itu. Dan juga ada yang mengatakan misalnya Nabi Musa, kata mereka Nabi Musa itu berdakwah pada Fir'aun karena apa? Ya karena ingin merebut tahtanya Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Dari mana kita mendapatkan itu? Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita membentur-benturkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hawa nafsu kita, dengan akal pikiran kita, dengan perasaan kita. Tidak. Bahkan sekarang hijab ya misalnya, berkaitan dengan hijab ya, dengan wanita sudah menjadi isu yang terus didengungkan, didengungkan. Kenapa kita memerintahkan para wanita untuk banyak berdiam di rumah ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tubarrijna tabarrujal jahiliyah. Hendaknya kaum wanita itu banyak berdiam diri di rumah dan jangan menampakkan perhiasan mereka, jangan bertabarruj ya. Ini namanya mengekang kebebasan, kata mereka seperti itu ya. Jadi mereka benar-benar membentur-benturkan apa yang ada di otak mereka dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya. Bahkan mereka mengatakan ayat-ayat hijab itu sudah tidak rasional, tidak relevan, dan bahkan mengatakan bahwasannya ayat-ayat hijab itu ya diturunkan ya karena memang seperti itu keadaan Arab ketika itu ya. Jadi mereka mengaitkan perintah hijab dengan budaya. Ya budaya Arab seperti itu, makanya diperintahkan untuk seperti itu. Kalau budaya tidak berhijab maka ya udah, maka tidak diperintahkan ya. Jadi penelitian dalam ranah Islam sudah sampai menyentuh ini ya. Dan ini sangat banyak ya kita dapati di jurnal-jurnal ya, di penelitian orang-orang sekarang ya, yang mereka mengatakan diri menjadi sebagai kaum haddadi ya, kaum modernis ya, seperti itu. Dan ini di kampus-kampus ya, kampus-kampus di prodi-prodi prodi-prodi yang mengusung nama Islam ya, bahkan di Eropa pun banyak ya prodi-prodi atau fakultas-fakultas yang memang untuk dirasah Islaminya, studi Islam, padahal di kampus-kampus Eropa mereka mempelajari ini ya, ingin mengkonstruksi misalnya ya, mengkonstruksi ajaran-ajaran agama Islam ya, mengkonstruksi usul fikih ya, mereka ingin mengkonstruksi. Udah, kita menjadi orang-orang yang merdeka, jangan sampai kita terbelenggu oleh pikiran-pikiran para pemikir tradisional ya. Mereka menganggap ulama itu pemikir tradisional. Kita sudah berada di zaman modern ya. Udah, kita memahami dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah itu sesuai dengan zaman ini. Kita relevankan, kita kontekstualisasikan dengan zaman ini. Jangan bawa-bawa lagi kita ke zaman tradisional. Usul fiqh, kita punya usul fiqh sendiri. Mustalah hadis misalnya, kita punya mustalah hadis sendiri ya. Sampai ke seperti ini ya, sampai ke titik ini mereka ingin membawa Islam ini sesuai dengan pemahaman mereka. Begitu juga ya, ada kelompok-kelompok yang terlalu fanatik terhadap sebuah golongan atau kelompok tertentu atau bahkan mazhab tertentu ya. Mereka berusaha membenturkan ayat atau hadis dengan kias, dengan ukuran atau standar mereka sendiri. Bahkan kias ini pada asalnya termasuk salah satu yang kita amalkan ya, karena kias yaitu kita mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalilnya, akan tapi itu sama dengan amalan yang lain yang ada dalilnya ya. Jadi kita kiaskan ilhaq al-fara' bi aslin kabid bil Quran wa sunnah. Kita mengkiaskan sebuah amalan dengan amalan yang lain
Yang mana amalan yang asli ini itu ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya ini kias. Pada asalnya ya bagus, ya memang ini salah satu dari adillah syara', dari dalil-dalil syariat. Akan tapi kalau kita bawa terlalu jauh, ya, kalau kita bawa terlalu jauh, bahkan kita menjadikan kita menjadikan pendapat-pendapat mazhab itu seperti sebuah hal yang pasti dan harus kita ikuti, atau pendapat bahkan bukan hanya mazhab sekarang ya, pendapat-pendapat organisasi, kelompok atau yayasan ya, itu kita jadikan sebagai tolak ukur dan barometer kebenaran, walaupun jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah, maka ini ya jelas menyelisihi yang semestinya. Maka kalau seperti itu, kita katakan Anda lagi memperjuangkan apa? Anda lagi mengagungkan apa? Islam atau golongan Anda sendiri atau mazhab Anda sendiri? Kalau yang Anda perjuangkan adalah standar mazhab atau standar golongan atau standar kelompok atau standar yayasan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di antara bentuk pengagungan kita pada sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga kita tidak menyangka atau jangan sampai kita berpikir ya, bahwasannya ada sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu apa? Fasidat dalalah atau naqisat dalalah atau qasirat dalalah, rusak kandungannya. Kandungannya sudah tidak relevan lagi nih, sebagaimana sudah kita singgung tadi. Kandungannya sudah tidak cocok lagi kalau kita mengartikan dan memahami sesuai dengan teksnya. Ini kata mereka ya. Kata mereka ya, para pemikir tradisional itu tekstualis ya, kata mereka seperti itu ya. Maka kita di zaman ini harus modernis ya. Harus kita kontekstualkan, harus kita cocokkan, harus kita relevankan untuk agar sesuai dengan zaman ini. Maka mereka katakan kandungan ayat ini kalau kita bawa sesuai dengan apa yang ada di Al-Qur'an, apa yang sesuai dengan makna yang terkandung di ayat atau hadis tersebut, maka itu sudah tidak relevan atau tidak cocok, atau bahkan lebih parah lagi ada yang mengatakan bahwasanya mending kita menjadikan hal yang lain selain Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman yang sesuai dengan zaman ini ya. Karena apa? Karena Al-Quran dan Sunnah itu sudah lama ya, sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kenapa kok kita masih jadikan pedoman ya? Ini kalau sudah ada yang sampai titik ini, maka ini sudah ya kita berhati-hati ya, kita sudah wajib warning kalau sudah sampai titik seperti itu. Dan ini yang digemborkan oleh yang tadi kita singgung ya, kaum rasionalis, kaum kontekstualis ya, kaum aklanium, modernis dan sebagainya ya. Dan kita tidak membantah kontekstual, tidak ya, bahkan kita dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita perlu dan wajib untuk memahami konteksnya. Kan tapi tidak kebablasan ya, karena tidak kebablasan. Dan itu yang dilakukan para ulama ya. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama yang mereka tuduh sebagai kaum tekstualis ya. Mereka sudah mengamalkan ajaran kontekstualis dari zaman dahulu ya. Ketika kita membaca syuruh hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh para ulama ya, kita akan mendapati mereka tidak tekstualis 100% tidak ya, kan tapi mereka tidak mau keluar dari apa yang telah digariskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, kalau kita sudah paham akan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mengerti bahwasanya sebuah amalan itu ada dalilnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau dalil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tidak boleh kita punya pilihan yang lain sebagaimana kita singgung dari dalil-dalil yang telah kita baca di awal tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah." Kalau sudah datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala dan keputusan dari nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tidak pantas bagi mereka untuk mempunyai pilihan lain. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim.
Sungguh tidak pantas mereka punya pilihan yang lain. Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah rahmatan wasi'ah pernah mengatakan, la yahillu limri'in istabana lahu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yada'aha li qawli ahad. Sungguh tidak pantas, bahkan tidak halal bagi seorang ketika telah jelas baginya dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas baginya dan tidak halal baginya untuk meninggalkannya dalam rangka untuk berpendapat sesuai dengan pendapat seseorang. Tidak pantas ya. Makanya sebagaimana telah kita singgung tadi ya, kalau sudah jelas dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah tidak perlu kita bentur-benturkan dengan hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang menjadi kewajiban kita ya kalau kita sudah paham ya, bagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita wajib untuk memperjuangkan dan mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang wajib bagi kita untuk adalah apa? Mengaktualisasi sunnah ya. Sering kita dengar ya, ini aneh di masyarakat kita tidak familiar ya, dan sebagainya. Ya maka familiarkan, aktualkan, praktekkan dengan masyarakat ya, agar Anda tidak lagi merasa asing, agar Anda tidak lagi merasa sendiri. Tapi yang kita tekankan bahwasannya banyaknya pengikut suatu ajaran atau suatu organisasi atau suatu mazhab atau suatu suatu mazhab itu bukan barometer sebuah kebenaran, bukanlah barometer sebuah kebenaran. Bahkan disebutkan bahwasanya al-jamaah anta huwal jamaah antal jamaah wa anta wahid. Engkau bersama jamaah walaupun engkau sendiri. Ini makna ahli sunnah wal jamaah. Walaupun engkau sendiri akan tapi engkau ma'al jama'atul ula. Maksudnya al-jamaah adalah al-jama'atul ula, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaksikan mereka adalah sebaik zaman al-jama'atul ula, yaitu jamaahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti mereka juga akhir zaman. Itulah al-jamaah, itulah barometer jamaah. Kalau Anda telah berusaha sesuai dengan mereka, sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka insya Allah antar jamaah. Engkau adalah ahli sunnah wal jamaah. Lagi-lagi sering dikatakan, kenapa kita harus pemahaman sahabat mereka adalah ya sama ya. Mereka adalah para manusia ya. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Mereka adalah orang-orang Arab ya. Oke, mereka orang-orang Arab, kita orang-orang Indonesia, tapi kita bisa belajar bahasa Arab ya. Dan mengatakan kita bisa menguasai bahasa Arab. Kenapa kita harus mengikuti pemahaman para sahabat? Kenapa kok tidak pemahaman kita sendiri aja? Sampai dikatakan hum rijal, haula rijal wa nahnu rijal. Mereka adalah rijal dan kita rijal ya, sama-sama. Jelas berbeda. Bagaimana kita menyamakan diri kita dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka telah memperjuangkan agama ini dengan harta benda mereka, bahkan dengan nyawa mereka, dan mereka adalah kaum ikhtarahumullah Subhanahu wa ta'ala di surga Nabi. Mereka adalah manusia-manusia pilihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih menjadi sahabat dengan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersaksikan adalah mereka mengikuti sabari samawat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pula telah mempersaksikan bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keutamaan yang tidak pernah tersusul oleh kaum-kaum setelahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridha pada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah telah mempersaksikan adalah mereka, bahkan bahwasanya mereka adalah manusia-manusia pilihan. Semuanya semuanya tidak mungkin berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Bagaimana mungkin kita menyamakan pendapat kita dengan pendapat mereka, pemahaman kita dengan pemahaman mereka? Mereka adalah orang-orang yang ikhlas, yang benar-benar ketika mereka menyatakan sebuah perkataan atau pendapat, pasti mereka dasarkan atas dasar wahyu, atas dasar yang mereka pahami dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada unsur-unsur yang lain, tidak ada unsur politik, tidak ada unsur ta'assub, fanatik mazhab, fanatik golongan dan sebagainya. Mereka murni munasaratul. Mereka murni membela agama, membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kita samakan pendapat kita dengan pendapat mereka? Mereka syahadut tanzil. Mereka benar-benar menyaksikan bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu turun. Di konteks apa? Turun kepada siapa? Bagaimana pemahaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ayat tersebut? Mereka benar-benar tahu bagaimana kita menyamakan pendapat kita dengan pendapat mereka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha aktualisasikan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semampu kita, agar sunnah-sunnah Nabi dan ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar teraktualisasi, terpraktekkan di tengah-tengah masyarakat kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cara kita menta'zim, mengagungkan, memperjuangkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah kita benar-benar mengagungkan, mencintai, memprioritaskan, mengedepankan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, walaupun kita tidak serap, ya sebagaimana yang tadi, ya kita tidak serap awalnya, ya kita tidak paham ini maksudnya apa, maksudnya hikmahnya apa, ya kita tidak paham ini untuk apa, ya, tapi kalau sudah jelas itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sami'na wa ata'na. Karena ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa? Bersandarkan dengan dalil, bersandarkan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan itu yang kita diperintahkan untuknya. Kita diperintahkan beribadah dengan caranya siapa? Caranya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan juga wajib kita untuk apa? Dalam rangka untuk mengagungkan dan memperjuangkan sunnah, wajib kita untuk pastikan kita tidak melakukan apapun, tidak mengatakan apapun, tidak memberikan sebuah statement atau pendapat apapun kecuali atas dasar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berusaha untuk hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi dan surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fudail bin Iyad rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, ahsanu amala itu apa? Akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling benar dan paling ikhlas. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Harus dua ini. Kalau kita melakukan sebuah amalan, harus dua ini harus ada, agar amalan kita ini hasan, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sah di mata hukum fikih dan diterima, ya. Jadi antara sah dan diterima ini dua hal yang saling berkaitan, ya. Diterima ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mungkin diterima kecuali kalau amalan tersebut sah di mata hukum fikih, ya. Yang sah itu bisa diterima. Tapi kalau yang tidak sah, ya tidak mungkin diterima, ya seperti itu. Jadi syarat amalan tersebut diterima, ya harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Akhlasuhu wa aswabuhu. Paling ikhlas, ya ini barometer yang mungkin kita tidak bisa memastikan, ya kita sudah ikhlas atau tidak. Tetapi yang kedua, aswabuhu, kita harus kita harus memastikan, kita harus berusaha memastikan, meskipun kita tidak bisa pasti aku yang benar, ya mungkin kita tidak bisa, karena kita memastikan untuk diri kita ini yang benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innal amal idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Kalau amal itu sudah ikhlas tapi dia tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak mungkin diterima. Begitu juga sebaliknya, jika dia sesuai sunnah karena tidak ikhlas,
maka tidak mungkin juga diterima. Hatta yakuna khalisan shawaba, sampai dia itu benar-benar ikhlas dan juga benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat senior yang sudah pasti masuk surga, ya, beliau berdoa, ya Allah, Allah maj'al amali kullahu salihah, ya Allah, jadikan semua amalku ini semuanya amal yang soleh, maksudnya yang benar, ya, benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waj'alhu liwajhika khalisah, dan jadikanlah amal ini semuanya ikhlas hanya karenamu ya Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a, dan jangan jadikan amalku ini untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian di antara cara, ya, agar kita benar-benar bisa mengaktualisasi sunnah, memperjuangkan sunnah, mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha untuk bersatu, berloyal atas dasar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah kita singgung tadi, ya. Barometer kita adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barometer kebenaran bukan mazhab, bukan golongan, bukan persatuan, bukan yayasan, bukan sekolah, bukan tempat kita kerja, bukan, kan, tapi barometer mualah, ya, barometer loyalitas, permusuhan dan sebagainya, ya, itu atas dasar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah ciri-ciri sunnah, ya. Ini adalah ciri-ciri ahlus sunnah di mana-mana sama, ya. Khususnya berkaitan dengan tawabit, bahkan berkaitan dengan furu, ya, itu sering kita mendapati sama, ya. Berkaitan dengan tata cara sholat, tata cara yang lain yang mungkin diperbolehkan, di situ ada perbedaan pendapat, tapi kita lihat, ya, ahlus sunnah wal jamaah seringnya sama, ya, dimanapun itu, ya. Ini berbeda dengan mereka yang suka mengisdad, ya, membuat ajaran sendiri yang mereka nisbahkan pada Islam. Mereka menganggap itu adalah sebuah agama, sebuah ajaran Islam. Maka kita lihat ini menyesuaikan keadaan, menyesuaikan waktu, menyesuaikan tempat. Perbuatan bid'ah di sini berbeda dengan bid'ah di sana, ya. Perbuatan bid'ah pada waktu ini berbeda dengan waktu itu, ya. Ini adalah ciri-ciri ahli bid'ah, berbeda-beda. Ciri ahli sunnah wal jamaah, mereka bersatu di atas barometer as-sunnah, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara hal yang wajib kita lakukan dalam rangka memperjuangkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah kita mengenal siapa itu ahli sunnah, ma'rifatu aqdari ahliha. Kita mengenal siapa itu ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana kita mengenal ahli sunnah wal jamaah? Berkata sahabat yang mulia Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "I'rifil haqqa ta'rif ahlah." Berusahalah engkau mengetahui kebenaran, mengetahui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'rif ahlah, engkau akan tahu siapa ahli kebenaran tersebut, siapa ahli sunnah sebenarnya. Ketika engkau telah paham apa itu sunnah, ketika engkau telah berusaha untuk mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan paham dan tahu siapa ahli sunnah wal jamaah, ya. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, menunjukkan bahwasanya ahli sunnah ini mereka itu aziz, ya, mereka itu mulia, tapi mereka itu sedikit. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, jadi beliau hidup di zaman abad kedua, meninggal tahun 161 Hijriah. Beliau mengatakan, "Idza balagha an rajulun bil masyriq annahu sahibu sunnah wa akhar bil maghrib fab'ath ilayhi bis salam wa qulu ma aqalla ahli sunnah." Jika telah sampai kepadamu ada seseorang yang dia itu termasuk ahli sunnah, walaupun dia berada di pojok timur, atau ada seorang lagi dia termasuk ahli sunnah walaupun berada di barat, fab'ath ilaihi bisalam, ya, maka sampaikan salamku padanya dan doakan kebaikan kepadanya. Ma'aqalla ahli sunnah, ma'aqalla ahli sunnah, sungguh ahli sunnah sangat sedikit, ya. Sangat sedikit, ya. Bahkan sampai orang-orang yang mengaku saya ahli sunnah pun, seringkali kita
kita mengetahui amalan dia tidak sesuai dengan sunnah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sedikitnya ahli sunnah wal jamaah. Berkata pula Ayyub As-Sakhtiyani, dia juga termasuk mutaqaddimin, termasuk para salaf yang dia tinggal di dia hidup di Al-Qurun Al-Ula, di abad kedua, mengatakan inni la ukhbar bi mautir rajul min ahli sunnah faka'anni faqadtu ba'da a'dha'i. Kalau aku mendengar ada satu orang dari ahli sunnah meninggal dunia, seakan-akan apa? Seakan-akan aku kehilangan salah satu dari anggota tubuhku. Ini menunjukkan apa? Ahli sunnah ini saling berkaitan. Ahli sunnah ini saling menyayangi. Ahli sunnah ini saling menghormati. Ahli sunnah saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Jika seorang dari ahli sunnah, seorang dari kawan kita ya, muslim ya, mukmin, tertimpa sebuah musibah, maka kita pun merasakan sakitnya musibah tersebut ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Kemudian ketika kita telah melakukan itu semua ya, maka hendaklah kita ya bergembira. Al-farah biha wa binashriha. Kita bergembira, bukan berarti kita membanggakan diri kita itu termasuk misalnya kita berada di sebuah golongan tertentu dan sebagainya, tidak ya. Kan tapi kita bahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah membimbing kita, memberikan kita petunjuk untuk berusaha memperjuangkan sunnah, berusaha mengagungkan sunnah, berusaha beramal sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berusaha untuk mengaktualisasi sunnah dan berusaha untuk ikut andil dalam menyebarkan sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balligh wa anni walau ayat." Ya. Sampaikan walaupun satu ayat. Maksudnya apa? Ya tidak mesti harus di atas mimbar, ya. Tidak mesti harus di majelis ilmu kita sebagai pematerinya, tidak. Karena kita berusaha untuk menyampaikan pada orang terdekat kita ya bahwasannya ini seperti ini seperti itu. Ini termasuk memperjuangkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Maka dengan keutamaan, dengan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih sayangnya, fabidzalika falyafrahu, maka berbahagialah. Sungguh itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta benda dan sebagainya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua, membimbing kita semua, menuntun kita semua, dan memberikan taufik, ma'unah, pertolongan dan kasih sayangnya pada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjadikan kita berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk golongan orang-orang yang memperjuangkan sunnah, menyebarkan sunnah sampai kematian menjemput kita. Barakallahu fikum. Kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau ada salahnya itu murni karena kebodohan saya dan dari waswas syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.